Ke samudera naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, mohon hadirin semua menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa annama walladzi wa'ada man aqwahu bisawabi fid daris salami walladzi qabila taubata man asahu idza taba an irtikabil asami. Qala Allahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du. Segala puji bagi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Khadijatul Kubra ini yang insya Allah diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Dan tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato di hadapan antuna sekalian. Dengan pidato yang berjudul Dampak Maksiat bagi Pelakunya. Maksiat memiliki pengaruh yang negatif dan tercela, serta membahayakan bagi hati. Di antara pengaruh negatif dari maksiat yang pertama adalah terhalangnya ilmu. Ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Sedangkan maksiat adalah yang memadamkan cahaya tersebut. Ada satu kisah ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik dan berkata dan memberikan ilmu kepadanya. Ia kagum akan kecerdasannya dan kesempurnaan pemahamannya. Ia pun berkata, "Aku melihat Allah telah masukkan ke dalam hatimu cahaya. Maka janganlah kau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan." Imam Syafi'i berkata kepada Waqi' rahimahullah, "Syaqawtu ila Waqi' sawu hafiz farshidni ila tarki ma'asi wa qala ya'lamu bi an ilmu nurun wa nurullahu la yu'tahu asi." Yang artinya, aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka ia memberiku petunjuk agar supaya meninggalkan maksiat. Dan ia berkata, "Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah karunia dan karunia Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat." Jadi ketika kita liburan di rumah atau di pondok, hilangkanlah apa itu yang namanya maksiat. Jangan sampai ilmu yang sudah kita dapatkan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun hilang begitu saja hanya karena sebuah kemaksiatan yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, terhalangnya rezeki. Di dalam Musnad disebutkan, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezeki dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan. Sebagaimana takwa dapat mendapatkan rezeki, maka apabila ketakwaan ditinggalkan, maka akan mendapatkan kefakiran. Maka jika seorang hamba ingin memperoleh rezeki, hendaknya ia meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, kegelisahan di dalam hati. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyamai lezatnya munajat seorang hamba kepada Rabb-Nya, walaupun ia memiliki kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka itu tidak cukup untuk menandinginya. Perkara ini tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang hatinya sehat. Karena orang yang mati tidak dapat merasakan pedihnya luka. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam berbagai urusan. Kemanapun seorang pelaku maksiat menghadap, ia pasti akan mendapati urusannya sulit. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan dimudahkan olehnya.
Begitu juga sebaliknya, apabila seorang hamba meninggalkan ketakwaan kepada Allah, maka urusannya akan menjadi sulit. Dampak ini sering ya kita temui atau kita sendiri yang merasakan. Contoh misalkan kita menghafal Al-Quran, susah, nggak masuk-masuk, nggak lancar-lancar. Kenapa sih? Dari situ kita harusnya yang introspeksi diri. Apa mungkin itu karena kemaksiatan yang kita lakukan? Bisa jadi ya. Jadi hendaknya kita hilangkan sedikit demi sedikit kemaksiatan yang kita lakukan. Hendaknya kita hilangkan sedikit kemaksiatan yang kita lakukan yang menjadikan urusan kita menjadi sulit. Walaupun maksiat itu kecil sekalipun. Kemudian yang kelima, kemaksiatan melemahkan hati dan badan. Lemahnya hati ini merupakan perkara yang jelas. Apabila orang senantiasa melakukan kemaksiatan, maka lama-kelamaan akan hilanglah kehidupan di dalam hati. Sedangkan lemahnya badan dikarenakan kekuatan itu terletak pada hati. Maka ketika hati kita sehat, badan kita pun juga sehat. Kemudian yang keenam, kegelapan di dalam hati. Kegelapan yang dirasakan di dalam hati pelaku maksiat sebagaimana kegelapan yang dirasakan pada malam hari yang gelap gulita. Karena sesungguhnya ketaatan adalah cahaya dan kemaksiatan adalah kegelapan. Maka ketika kegelapan itu semakin kuat, bertambahlah kebingungan yang dirasakan hingga ia terjerumus dalam kesesatan dan perkara-perkara yang menghancurkan. Namun ia tidak menyadari hal tersebut. Abdullah bin Abbas berkata, sungguhnya perbuatan baik menjadikan wajah bersinar, hati bercahaya, kuatnya badan, kelapangan rezeki dan kecintaan di hati manusia. Sedangkan perbuatan jelek menjadikan wajah muram, kegelapan dalam hati, lemahnya badan, kesempitan rezeki dan kebencian di hati manusia. Kemudian yang ketujuh, hilangnya ketaatan. Kalaulah seandainya tidak ada dampak maksiat dari hilangnya ketaatan, maka itu sudah cukup sebagai gantinya. Karena apabila seorang hamba hilang dari ketaatannya, maka ketika seorang hamba hilang dari ketaatannya, maka semakin banyaklah ketaatan yang hilang dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedelapan, maksiat melahirkan kehinaan. Sesungguhnya kemaksiatan mewariskan kehinaan dan sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya terletak pada ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzata jami'a." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah barang siapa yang menginginkan ketaatan kepada Allah, barang siapa yang menginginkan kemuliaan kepada Allah, maka harus dengan ketaatan. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memperolehnya kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Maka sebagian salaf berdoa, Allahumma a'inni bi ta'atika wa la tudhilluni bi ma'siyatika. Ada yang tahu artinya? Allahumma a'inni bi ta'atika, ya Allah muliakanlah diriku dengan ketaatanku kepadamu, wa la tudhilluni bi ma'siyatika, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan kemaksiatanku kepadamu. Abdullah bin Mubarak berkata, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzalla idmanuha wa tarku dzunuba tumitul qulubi wa tarku dzunuba hayatul qulubi wa khairu li nafsika isyanuha wal afsadu dinu illa al muluka wa akbaru su'in wa ruhbaniha. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba, aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Wa qad yurisu dzalla idmanuha, dan membinasakannya dapat mewariskan kehinaan. Wa tarku dzunuba hayatul qulubi, dan meninggalkan kemaksiatan merupakan kehidupan bagi hati. Wa khairu li nafsika isyanuha, dan meninggalkannya lebih baik bagi dirimu. Wal afsadud dinu illal muluka,
Dan siapakah yang merusak agama ini? Wa ahbaru su'in wa ruhubaniha, dan pendeta-pendeta, kecuali raja-raja, pendeta-pendeta yang jahat, dan rahib-rahibnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sudah berapa banyak kejelekan dan kemaksiatan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita tanggung? Sementara kita tidak menyadari dan tidak ingin memohon ampun kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang celaka, sehingga kita menjadi orang yang rugi dan celaka. Oleh karena itu, hendaknya kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari berbagai maksiat, sehingga kehidupan kita penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Jangan sampai kehidupan kita dipersulit oleh Allah dikarenakan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pidato kali ini, dalam kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.